Lagi berpuri ibu saja ya. Masuk angin semua Pak. Ini langsung ke tengah aja. Nah, di tengahnya ada namanya pantai. Luas-luas ya ada pantai. Nah, kalau ini memang kita SD ya. Oke, jadi pantai itu dari kata pasti ya, tempat tempat untuk menghormati Dewi Sri. Ada yang tahu siapa itu Dewi Sri? Oke, jadi Dewi Sri itu biasa disebut dengan Dewi Padi atau Dewi Kesabaran. Nah, jadi masyarakat Jawa itu kan mayoritas pada perjalanannya sholat petani ya. Jadi mereka itu menghormati si Dewi Sri atau Sri Dewi Sri itu atau Dewi Padi. Dan nanti semisal ada upacara apa panen, nanti Dewi Sri dipercayakan sehingga di sana situ. Yang kayak kasur itu. Jadi ini bukan tempat tidur, tapi mereka sebagai singgah sana si Dewi Sri itu. Biasanya pasar ini diletakkan di Sutomengan, di rumah Jogja atau Jawa Tengah. Dan dua patung ini namanya Loro Breno. Kalau di Jawa itu Loro artinya apa? Loro itu dua, kemudian Breno itu di Loro. Nah, namanya karena ini warna kuning seperti di Loro. Nah, yang perempuan itu namanya Dewi Sri, sedangkan yang laki-laki ini saudara suami dari Dewi Sri. Kemudian yang lampu di tengah ini namanya lampu Danta atau lampu penerangan. Sampai sekarang masih dibuka secara terus-menerus di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Dan biasanya di rumah ini ada di bangunan keagamaan seperti kerajaan tersebut. Ini biasa menggunakan minyak kelapa atau biasa disebut dengan lampu minyak. Ada pertanyaan? Sadar kan? Iya, sadar. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada koleksi namanya almari manten kembar. Kenapa namanya kembar? Karena saat ditemukan berpasangan seperti ini. Dua seperti ini dulu fungsinya untuk penyimpanan perhiasan ataupun make up. Nah, biasanya menggunakan ini itu putri kerajaan. Dulu ini sudah dianggap mewah karena dari ukurannya ini. Oke, kita lanjut ke data sejarah. Pertama kali ditemukan di daerah Trinil Ngali dan koleksi aslinya disimpan di Museum Legend Belanda. Jadi di sini hanya replika saja. Lanjut ke sebelah sini. Nah, ini ada alat untuk memotong buah-buahan, sayuran maupun daging yang digunakan oleh manusia purba zaman dahulu. Jadi ini batu lalu disepit dibuat tajam seperti ini. Nah, kalau ini kan tajamnya ini untuk memecahkan tulang atau untuk memecahkan benda-benda keras. Nah, jadi tulangnya nanti diambil sum-sumnya untuk ditata. Nah, dia tahu itu namanya apa? Ya, itu fungsinya seperti cangkul juga. Itu namanya kapak lonjong. Sampai sekarang masih digunakan di daerah Papua di pedalaman. Nah, kalau ini tuh bercocok tanam atau bertani. Ini seperti cangkul juga. Jadi ini pemangkas tidak langsung. Jadi nanti ada perantaranya. Sedangkan itu pemangkas langsung. Bisa lihat seperti yang digambar itu. Oke, kita ke sini lagi. Nah, ini ada subur batu. Di sini hanya replika aslinya, Mas bisa lihat di gambar sebelah sini atau yang di atas sana. Nah, itu ditemukan di Gunung Kidul. Jadi mayat itu dulu tidak dikubur di dalam tanah, melainkan hanya diletakkan di atas batu lalu ditutup dengan batu lagi seperti ini. Jadi batunya dilubangi lalu dibentuk seperti peti, lalu disusun dan ditutup dengan batu lagi di atas. Ini umur berapa kira-kira? Ini replika. Oh, replika aja. Replika saja. Jadi tidak asli. Yang asli hanya yang ada di gambar ini. Oke, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Gambar dulu. Maaf ya, ini mic-nya mati, jadi nanti maaf kalau yang di belakang kurang bisa mendengar. Ini ada prasasti panggilan. Jadi prasasti ini bisa dikatakan seperti berita acara atau koran kalau sekarang. Nah, prasasti kan dulu
ada kertas, orang dulu menulisnya di perunggu seperti ini, jadi biar menggunakan pisau. Nah, isi dari prasasti ini, jadi prasasti ini fungsinya untuk penentuan daerah sima. Ada yang tahu apa itu daerah sima? Tidak ada. Oke, jadi daerah sima itu daerah bebas pajak. Jadi petugas pemungut pajak tidak boleh mengambil pajak di daerah tersebut. Biasanya ada alasan tertentu kenapa daerah tersebut dijadikan bebas pajak. Nah, jadi isi dari prasasti ini di tanggal berapa acara tersebut, kemudian makanan apa saja yang akan disajikan, lalu raja siapa saja yang akan datang di acara tersebut. Jadi sebelum daerah itu dijadikan daerah sima, ada acara dulu begitu. Nah, di sebelah sini ada, kalau itu koleksinya asli ya, ini juga asli. Ini cincin emas. Cincin ini fungsinya untuk tempel. Oh, sekarang kan menggunakan tinta. Dulu itu menggunakan lilin. Oh, kayak zaman Nabi ya. Mas murni ya? Ya? Mas murni. Iya. Koleksi asli. Kita bisa lanjut ke belakang. Nah, ini ada perjalanan dari sistem bahasa. Dulu juga belum ada kertas, jadi orang-orang dulu menulisnya di batu. Itu kan ada ukurannya, jadi batu itu dia. Kemudian beralih ke sumbu seperti prasasti tadi, lalu beralih lagi ke daun lontar. Daun lontar atau daun siwalan. Kalian pernah dengar buah siwalan? Pernah nggak? Seperti kelapa? Taunya sialan. Nah, jadi daunnya ini digunakan sebagai alat tulis. Nah, daunnya dikeringkan, kemudian bisa ditulis. Satu daun ini hanya berisikan 4 kalimat atau 4 baris. Gitu, lalu ditalikan agar bisa memanjang. Nah, agar tulisannya jelas diberi minyak kemiri hitam. Ini bisa tahan 100 hingga 150 tahun karena rentan dengan cuaca maupun binatang. Kemudian beralih ke yang modern seperti sekarang menggunakan kertas. Ya, yang ini Bali kuno, ini sudah aksara Jawa modern. Ada yang bisa baca? Tahu nggak artinya? Dari saya dari kiri deh. Ada namanya darpana. Darpana atau artinya itu cermin. Dulu itu kan belum ada kaca, jadi menggunakan yang. Tapi bisa ya untuk cermin ya. Nah, ya, jadi penggunaannya dengan cara dicelupkan ke dalam air, lalu dipantulkan ke sinar matahari. Ya, walaupun bayangannya kurang begitu jelas. Nah, kalau di agama Hindu ataupun Buddha dipercaya objek yang dipegang oleh para dewi. Tapi sama ya gambarnya antara di cermin dan wajahnya. Enggak burung-burung dikit masih kayaknya. Nah, ini ada mantra tablet. Nah, mantra tablet ini berisikan mantra-mantra. Itu ada ukirannya, itu mantra-mantranya. Jadi ini dari tanah liat. Penggunaannya dengan cara dicuil lalu dimakan atau dicelupkan ke dalam air. Ini ada seperti doa-doa. Ini biasa disimpan di kotak printing ini. Ini kotak printing. Nah, kotak printing ini biasanya ada di paling bawah candi itu yang digambar. Kalau kalian ke candi memang tidak terlihat karena itu dikubur di dalam. Ya? Iya. Borobudur, Borobudur lah. Mana? Benar jadi salah. Benda-benda yang dianggap suci. Dianggap juga. Jadi ini seperti transformasi dari keris, tapi dua ini bukan keris, ada yang tahu ini? Ya, ini sula ya, yang ini sula, ya ini cakra tombak. Ya bisa coba. Pengertian. Terus belajar kisah dan istirahat. Galeri. Lagi sentuh, lagi sentuh. Pengobatan. Lagi. Masih ada beberapa ruang lagi, boleh geser. Nah, ini ada wadah berbuku karena dulu itu benda-benda
bedanya serta menggunakan perunggu. Nah ini untuk mengambil ember sekarang kan sudah menggunakan ember ya dari plastik, jadi lebih ringan. Kalau dulu itu lebih berat timbanya ketimbang isinya. Nah ini namanya batu titikan. Itu untuk membuat api. Ada yang tahu cara penggunaannya bagaimana? Ya, dan akan digesek sama batu atau dilempar ke sama batu, nanti akan menghasilkan api. Lalu 9 sampai 10 ada yang tahu itu apa? Ya itu kelihatan zaman dahulu 9 sampai 8 itu gelangnya, 9 10 cincin. Kemudian yang di sebelah sini ada 4 koleksi ini, itu peralatan pembuatan keris. Di situ hanya beberapa, tapi aslinya ada 75 step. Ya, dan step terakhir itu pemberian racun. Ya, karena kan keris senjata, makanya diberi racun. Lalu itu gambaran transportasi zaman dahulu menggunakan kuda. Fungsinya untuk membawa orang ataupun hasil tadi seperti buah-buahan maupun sayuran. Ini kita bisa lihat ke belakang. Nah, di sebelah kiri ini ada tempayan atau keramik asing. Kenapa namanya asing? Keramik asing karena tidak ada dari Indonesia. Jadi dua ini dari Cina, yang satu itu dari Myanmar. Ini fungsinya untuk membuat fermentasi alkohol. Ya. Apa? Ya. Biar ciu kayak gitu. Nah, kenapa ada lubang di pinggirnya? Itu fungsinya untuk digantungkan agar tidak digencingi atau diminum oleh hewan buas. Tuh, karena disimpan, diletakkan di tengah hutan. Oke, kita bisa ke sebelah kanan sana. Itu ada beberapa koleksi koin. Kita ke situ. Ya, koin. Nah, ini ada koin gobok dan koin Cina. Yang besar itu koin gobok namanya. Ini fungsinya sebagai alat transaksi atau pembayaran zaman dahulu. Tapi untuk koin gobok dia memiliki fungsi lain, yaitu fungsi religius, karena di koinnya itu ada gambar binatang, wayang, dan lainnya. Tahu nggak kenapa di tengahnya itu ada lubang? Koin-koin dulu zaman dahulu kenapa di tengahnya ada lubang? Alasannya simpel, ada yang tahu? Pegang. Ya, pegang. Ya, karena dulu itu belum ada dompet, jadi dikalungkan ataupun digelangkan. Ya, digunakan tali. Nah, yang batu itu cetakan untuk membuat koin. Ya, ini celengnya dari tanah liat. Kenapa namanya celengan? Karena ini Tapi diisi apa uang? Ya? Diisi uang. Ya, diisi uang, Pak. Tapi ini hanya gambarnya saja, makanya ukurannya kecil. Replika atau asli itu? Ini asli, Pak, asli. Tanah liat. Iya, dari tanah liat. Ini juga dari tanah liat digunakan. Ini fungsinya hanya untuk mainan anak-anak saja. Bukan dari tanah sengketa. Nanti ribet. Tanah leluhur. Nah, kain batiknya ini fungsinya bayi yang baru lahir. Tapi hanya bayi yang baru lahir saja, tidak boleh digunakan setiap hari. Tapi untuk hidungnya ini atau bacaannya ini bisa ditembakkan karena mengandung doa-doa baik dan bisa juga untuk menenangkan bayi. Nah, ini bacaan ini. Ini Al-Quran ya? Tajuk Salatin. Nah, apa itu tajuk Salatin? Yaitu isinya seperti pedoman bagaimana menjadi raja ataupun pemimpin yang baik. Itu tulisannya memang Arab, tapi bacanya bahasa Jawa. Jadi Arab itu. Nah, kalau untuk koleksi Al-Quran aslinya di sebelah situ, sebelah kiri. Bisa digeser ada. Nah, itu Al-Quran asli tulis tangan. Yang menulis itu penjaga para raja. Jadi banyak sekali. Saya ingin begini. Jadi kertasnya dari kulit kayu. Jadi ini memang asli tulis tangan, tidak cetakan. Yang di sebelah sini ada yang tahu apa namanya? Tikar. Ya, sejadah anyaman. Karena orang dulu itu belum mampu buat sejadah yang modern, jadi mereka kreatif membuat dari anyaman. Nah, ini ada beberapa kesenian masa Islam. Jadi di sini itu sudah masuk masa Islamnya. Ada yang tahu namanya apa? Permainan apa? Ya, comlak atau papan dakon. Lalu di situ ada panel wayang. Fungsinya hanya sebagai pajangan dinding. Jadi di situ ada ukiran wayang. Itu Pandawa yang sedang bermain dadu atau menentukan hari baik dan buruk. Yang kotak itu kalender Jawa namanya. Oh, ini bukan cetakan Serabi, cetakan.
menciptakan Ini permainan, lawan repot. telur dadar. Nah ini ada miniatur perahu mayang. Jadi mayang itu diambil dari kata jaringnya yang bernama mayang. Ini fungsinya untuk menangkap ikan di laut. Nah perahu mayang ini berasal dari Madura karena Madura itu terkenal dengan pembuatan perahunya yang bagus se Asia Tenggara. Nah kita lanjut ke ruang batik. Dulu boleh. Nah ini juga koleksi yang dianggap mahal karena kainnya ini dari kayu sutra dan berlapiskan emas. Ini motif namanya motif nulungan. Ini koleksi yang baru di museum ini. Oke kita sebelah sini. Di sini ada beberapa tahap pembuatan batik. Ada yang pernah buat batik sebelumnya? Pernah. Batik Shibori. Jadi yang pertama itu pasti tahukan membuat pola di kain putih, ya kan? Kemudian diberi malam. Lalu ada proses yang dicelupkan ke dalam air yang berwarna biru. Kemudian ada proses penyogaan. Nah biasanya itu menggunakan tumbuhannya menghasilkan warna coklat. Karena kalau batik Jogja itu dominan coklat ya. Kalau Surakarta dia biru. Lalu direbus untuk meluluhkan malamnya dan ini hasil akhirnya. Nah, kalau ini yang diberi lilin. Kita bisa lanjutkan. Nah ini ada pakaian pengantin adat Jogja. Ada yang tahu ini? Ini pais ageng ya, ini pais putri. Bahan pakaiannya ini dari ludruk. Kemudian ini sorjan. Nah motifnya ini namanya lurik. Lurik itu artinya garis-garis. Makanya motifnya ini spesifik. Kalian kalau kami semahin menggunakan ini enggak? Sorjan atau lurik enggak? Biasa kalau di Jogja setiap kamis pagi menggunakan lurik. Nah dulu zaman kerajaan pais ageng dan pais putih hanya boleh digunakan oleh keluarga kerajaan. Sedangkan rakyat biasa menggunakan sorjan atau lurik. Tapi sekarang sudah diresmikan oleh Habib ke-9 bahwa semuanya boleh menggunakan, jadi tidak ada masalah, tidak ada perbedaan. Ini ada isinya loh ini di dalam. Saya nggak di dalamnya ada isinya. Tutup. Ya kita lanjut. Nah, ini batik dari Surakarta berwarna biru. Ini fungsinya sebagai sarung pengantin pria, bawahan pria ya. Nah, ini namanya kampus main Blumbangan. Blumbangan itu sendiri artinya telaga, yang di tengah ini menggambarkan telaga, sedangkan motif pinggirnya ini tumbuhan di dalam air. Jadi mengartikan kesuburan. Nah, ada tambah ini potret keluarga siapa? Lagunya pahlawan perempuan. Ya, yang mana? Yang itu pojok. Yang tengah betul. Salah nanti. Sini. Kapan? Ini kan kampus asli itu artinya kasih sayang ini juga untuk pengantin, jadi agar di pernikahan tersebut melahirkan kasih sayang. Karena dulu itu orang-orang membuat batik dari motifnya itu ada tujuan tertentu. Kalau sekarang kan bebas ya, kita nggak tahu ini motifnya ya artinya apa gitu. Kita bebas saja membuat acara. Nah kalau di sini ada beberapa ini namanya Satria Wibawa. Ini hanya boleh digunakan oleh laki-laki karena ini untuk melamar. Nah kalau yang ini sama ini boleh digunakan perempuan ataupun laki-laki. Ini namanya Sekar Kastuba. Nah Sekar Kastuba itu bunga dari Meksiko. Siapa yang membuat motif ini? Yaitu Selir Hamengkubuwono ke-7. Ya dia terinspirasi oleh bunga Kastuba dari Meksiko. Nah kalau di sebelah kiri itu ada satu batik untuk perempuan. Biasanya untuk 7 bulanan. Karena motifnya ini menggambarkan ayam betina yang mengerami telurnya. Ini 6 gede. Ini terinspirasi oleh motif bangunan di pedesaan dari anyaman bambu. Nah ini nitik Nagasari. Jadi motifnya ini dia menceritakan tentang Dewi Sinta yang setia menunggu Rama di bawah pohon nitik Nagasari. Ini kita bisa lanjut ke ruang wayang kulit. Nah di sini ada beberapa wayang kulit. Ini wayang gedok Solo, ini mengambil cerita Panji. Jadi nama gedok itu diambil dari kata saat dimainkan wayang ini membunyikan suara dok 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 seperti sepatu kuda. Makanya dinamakan wayang gedok. Kalau ini wayang sadar.
Ini menceritakan tentang Wali Songo yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Ada yang tahu syahadat itu diambil dari kata apa? Ayo di Islam. Apa itu? Iya betul, syahadat. Nah kalau ini untuk Islam, yang sebelah situ untuk umat Kristen. Kita hidupnya salah-salah. Ya wayang wahyu. Ini menceritakan tentang kematian dari Yesus Kristus. Sampainya Islam. Tahu nggak wayang kulit itu biasa menggunakan kulit apa? Ya sapi atau kerbau, tapi lebih bagus itu kerbau karena tidak mudah bengkok. Gitu. Nah, ini wayang kancil. Sorry. Yang besar ini Belanda, yang ini Inggris, ini pribumi atau Indonesia. Belanda yang mana? Belanda yang besar. Inggris. Ini Inggris, ini Indonesia. Pribumi. Ini ada yang menggambarkan karakter. Yang ini menyeramkan, ini lucu. Ini penyakit, jadi ada cacat mulut, mata, dan ini cacat. Ini wajahnya dari Bali. Ini bukan banyak, jadi ini mengambil cerita namanya. Tapi untuk topeng Rama dan Sintanya tidak ada, jadi hanya fotonya saja. Dan ini Rama, laki-lakinya ini Sinta. Ini berapa? Ya? Berapa pakai topeng? Enggak, ini hanya untuk kalau ada ya kayak apa ini performance gitu loh. Nah itu juga dari Bali, namanya barong. Nah kalau barong yang mukanya merah ini karakternya baik. Perbedaannya, yang karakter baik mukanya merah, kalau karakter jahat dia matanya melotot dan taring panjang keluar. Ini namanya rangga. Kalau di Bali itu artinya janda. Jadi ceritanya rangga dan barong ini berkelahi. Karena kan ya, kalau Bali itu Hindu. Jadi masyarakat Bali tidak bisa melawan kejahatan sendiri dan meminta bantuan oleh para dewa. Nah dewanya ini si barong ini. Kalau leak itu apa mbak? Kan Bali, leak itu kan di Bali. Oh iya ini. Kalau di Bali kan barong, Jawa barongan. Tahu nggak ini wajahnya wajah apa? Yang di topeng barongan ini. Nah, jadi ini wajahnya singa dan sayapnya ini menggunakan sayap burung merak-iya. Biasanya topengnya ini dengan cara digigit. Nah, memiliki berat yang sangat besar. Jadi biasanya si pengguna topeng ini dia melakukan bertapa atau puasa biasanya. Nah, mereka bisa kuat untuk membawa topeng yang berkilo-kilo ini. Oh, makanya kuat ya. Puasa. Ya. Nah di depan kalian ini ada namanya markas rumah Joglo. Ada di Jawa Tengah. Jadi setiap ruangannya ini selain sebagai tempat tinggal juga memiliki artian. Ada yang tahu yang pertama ini namanya apa? Yang kalian masukin tadi? Yang kalian duduk? Pendopo. Jadi untuk menerima tamu. Jadi tamu hanya boleh sampai sini. Yang belakang ini bersifat privasi. Ini namanya peringgitan. Biasanya untuk memainkan wayang kulit. Semisal di rumah tersebut atau ada di keluarga tersebut ada acara keluarga seperti nikahan dan lain sebagainya. Nah ini namanya perumahan. Tempatnya Pasren. Ada yang masih ingat? Pasren, Dewi Sri. Iya, yang seperti kasur. Lalu ini sentong tengah untuk kumpul keluarga. Ini sentong kiri dan kanan sebagai kamarnya, dan panjang ini pawan atau dapur. Kalau ini tuh kandang binatangnya. Jadi tujuannya di depan tuh untuk pamer. Jadi semakin banyak binatangnya, dia berarti kaya. Itu tujuannya. Nah, kalau dulu itu kamar mandinya di depan. Jadi secara tidak langsung untuk membersihkan diri dulu tujuannya sebelum masuk ke rumah. Nah, kalau ini lumbung padi untuk menyimpan hasil padinya. Gitu. Nah, yang fungsinya jadi pemberian juga asli dari keluarga asli dari Jepara. Jadi Jawa Tengah itu terkenal dengan ukirannya. Itu daerah Kudus dan Jepara. Nah, dua daerah itu memiliki ciri khasnya masing-masing dari ukirannya. Kalau Kudus, dia ukirannya hanya flora saja atau bunga-bunga seperti ini. Ini namanya Bega Kudus. Nah, kalau Jepara, flora dan fauna. Bisa dilihat ukirannya ini. Ada anaknya, ada figur binatang, bunga-bunga seperti ini. Ini kita
Kita bisa lanjut ke ruang senjata. Ini ada kudi dan celurit. Jadi ini senjata jarak dekatnya karena ukurannya lebih besar. Biasanya untuk memotong rumput ataupun kayu. Bukan untuk perang. Bukan kalau ini mungkin ini jarak jauhnya. Jadi akan dilempar atau untuk senjata tusuk gitu. Nah ini ada kudi yang kecil-kecilnya. Nah ini senjata untuk perempuan namanya semak kuningan. Biasa untuk tusuk konde atau rambut. Jadi di bagian tajamnya itu diberi racun. Ini semak kuningan. Kalian masih ingat gaun lontar yang di depan tadi? Mau lihat alat tulisnya ada di sini. Di sebelah pedang Arab. Yang kecil. Yang itu wayang. Nah, itu alat tulisnya. Nah, ini pedang dari Arab. Jadi kalau Arab itu bilahannya setengah, kalau Eropa bilahan tajamnya itu penuh, itu berbeda. Oke, kita bisa lanjut ke ruang bola pertama. Ya, jadi itu isinya permainan anak-anak ada 2 macam. Nah, yang sebelah kiri ini biasa untuk kasta bawah atau rakyat biasa. Kalian pernah mainin semuanya nggak? Kita. Main kita. Ya. Iya. Nah, ini kodok-kodokan. Jadi mainnya nanti dia lompat-lompat gitu. Nah, kalau untuk keluarga kerajaan yang di belakang sebenarnya sama, yang membedakan hanya pikiran dan ukurannya saja. Ini ada papan dapur, ini ada apa? Apa itu yang ujung? Nah, gasing. Ini ada yang tahu apa? Permainan adu kemiri. Jadi menggunakan biji kemiri. Bukan bijinya, ininya, buahnya. Jadi mainnya 2 orang, sebelah sana dan sebelah sini. Nanti 2 kemiri ditaruh di tengah. Nanti dipukul menggunakan ini yang ada talinya. Nah, kemiri siapa yang pecah memberikan kemiri ke yang menang. Yang kemirinya tidak pecah. Nah, di sini ada potret anak-anak zaman dahulu yang sedang bermain. Kalau sebelah sana itu tanpa alat permainan, jadi ini dengan nyanyian. Nah, tahu nggak ini ada alasannya kenapa kebanyakan di sini fotonya, khususnya perempuan, tidak ada yang tersenyum saat difoto. Karena dulu itu kan masih zaman penjajahan. Nah, kalau mereka saat difoto tersenyum itu sama saja mendukung Belanda dan bisa juga menjatuhkan harga diri seorang perempuan. Beda dengan sekarang. Kalau nggak senyum Ya, beda. sekarang bebas berekspresi. Tidak ada tekanan. Harusnya senang ya saat bermain, tapi mereka malah seperti orang dulu. Oke, kita bisa lanjut ke ruang Bali. Kita bisa ke sebelah sini dulu ya. Di sini ada patung dewa di agama Hindu atau jadi di Bali itu agamanya Hindu. Ini namanya Trimurti atau 3 dewa tertinggi. Sebenarnya di Hindu itu banyak dewanya seperti di Islam, malaikat dan tugasnya masing-masing. Nah, mereka juga memiliki tugasnya masing-masing. Kalau ini namanya Dewa Brahma, tugasnya sebagai pencipta. Ini Dewa Wisnu sebagai pemelihara. Jadi dia memelihara segala ciptaan si Dewa Brahma ini. Nah, ini Dewa Siwa sebagai penghancur. Dia menghancurkan segala ciptaan Dewa Brahma. Untuk Tuhan yang Maha Esanya ini, namanya Asintya. Ya, jadi Asintya itu artinya tidak dapat dipikirkan. Karena ini bukan laki-laki dan bukan perempuan juga. Pratima itu para dewanya ini yang sedang menunggangi wahana. Pralingga ini wahana atau transportasinya. Jadi ada yang berbentuk burung garuda, naga, bunga teratai, dan gajah yang menjulurkan lidah. Di Hindu juga ada Dewi Sri atau Dewi Padi seperti itu gambar. Yang hanya mana? Nah, ini beberapa peralatan untuk upacara keagamaan di agama Hindu. Jadi ini ada canting tirta untuk mengambil airnya, air suci. Ini untuk menyimpan air sucinya. Ini untuk menyimpan naskah lontar atau bacaan-bacaan. Lalu yang penutup itu untuk penutup api. Kemudian untuk membuat apinya itu ada genta atau lonceng namanya. Jadi fungsinya
Jika dihidupkan lonceng itu dibunyikan, berarti upacara tersebut akan dimulai. Nah, ini ada patung yang menggambarkan beberapa hukuman yang dipercaya di agama Hindu atau di Bali. Ini ada patung manusia dan raksasa. Jadi selama hidupnya manusia itu melakukan hubungan seksual tidak normal, lalu ditusuk menggunakan pedang oleh si raksasa itu. Jadi ini setelah kehidupannya, seperti di akhirat. Sebenarnya itu ada perempuan yang digigit dua anjing. Nah itu dia dikejar-kejar oleh dua anjing. Dan si perempuan itu dipakaikan pakaian dari kulit binatang dan digigit dengan dua anjing juga depan dan belakangnya. Itu si anjing sedang memakan daging karena dia selama hidupnya si perempuan itu tidak bisa menenun atau membuat kain. Itu yang dipercaya di agama Hindu. Kemudian tuh ada seperti bulatan, itu namanya medalion, itu dari gading gajah asli. Nah ukirannya itu menggambarkan perhatian Rama dan Sinta. Lalu sebelahnya ada patung Berayut namanya. Itu Berayut nama keluarga di Bali. Jadi perempuan di Bali itu semisal memiliki banyak anak melambangkan kesuburan. Ini bisa bergeser ke sebelah. Oke, kita bisa ke sebelah sini. Nah, ini ada patung penari keris. Jadi di Bali itu ada penari keris. Biasanya menari setelah upacara keagamaan. Nah, sebelum menari, penari ini membacakan doa-doa ataupun mantra. Lalu dirasuki oleh roh. Nah, selama menari, penari ini menusukkan bagian dada kirinya menggunakan keris seperti itu sampai dalam. Tapi dia tidak merasa kesakitan, tidak berdarah, dan tidak terluka. Dia melakukan ini secara tidak sadar. Jadi seperti, kalau di Jawa apa namanya? Jatilan. Iya, seperti jatilan. Tapi kalau tujuannya untuk main-main bisa meninggal. Karena ada kejadian di Bali ya. Anak muda, dia meninggal melakukan ini. Tarian keris. Mungkin kita di gedung lama udah selesai. Kita bisa lanjut ke gedung baru. Nah ini ruang terakhir. Namanya ruang beta. Jadi kan ya bukan beta. Ya beta. Jadi tadinya itu tidak nah di belakang ini namanya Balai Gede. Biasanya kalau di Bali itu untuk upacara keagamaan, misalnya ada bayi yang baru lahir, kemudian perempuan pertama kali datang bulan, lalu ada yang adat apa? Ukir gigi atau patah gigi itu yang di Bali, nah begitu. Dan untuk upacara, misalnya ada orang meninggal, itu yang di atasnya itu biasa untuk menaruh sesajen. Itu patung-patungnya. Ini Bu. SD SMP. PKBM. Warga kerajaan di zaman dahulu. Jadi mewah sekali. Nah di sini ada beberapa peralatan untuk rokok. Biasanya untuk menjamu tamu mereka menyiapkan rokok yang peralatan seperti ini. Ini dari perak atau silver. Sebenarnya di sini pemandu tidak banyak menjelaskan ya. Jadi pengunjung itu kebanyakan tur sendiri atau mandiri. Nanti ada teko dan kuningan.
aman. Dia diaman oleh bawahannya sebenarnya membawa banyak sekali. Jadi makanya gereja tersebut tuh ramai. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Hanya ada miniatur becak. Kalian tahu nggak sejarah singkat becak itu? Oh nggak, becak itu sebenarnya dari mana sih? Ada yang tahu? Bukan dari Indonesia loh sebenarnya. Jadi ada seorang misionaris itu dari Amerika. Jadi ini kendaraan yang tidak sengaja dibuat oleh apa tadi? Ya, misionaris itu. Jadi ini kendaraan yang diperuntukkan untuk istrinya yang lumpuh. Gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, akhirnya berkembang dan terkenal. Nah, masuknya Indonesia itu melalui Singapura tahun 30-an. Itu sejarah singkat dari becak. Jadi sebuah kendaraan yang dibuat secara tidak sengaja. Ini ada miniatur selangga untuk mengangkut orang juga, atau untuk membawa sesajennya, atau pernah. Kalau di Jawa pasti sering disebut sepur ya. Jadi sepur itu sebenarnya kata dari bahasa Belanda. Artinya itu dua rel kereta. Jadi bukan keretanya, tapi jalannya itu, relnya itu, sepur itu. Coba. Oh, masih banyak. Nah, ini ada tari budaya namanya. Jadi tari budaya ini tari yang sangat sakral sekali. Ini bisa disebut dengan manifestasi Nyi Kidul. Ya, jadi saat penari ini menarikan tari budaya ini nanti dipercaya si Nyai itu akan datang ke acara tersebut. Gitu. Nah, kalau untuk orang yang bisa melihat hal-hal lain, mereka bisa melihat penarinya ini ada 10. Tapi kalau untuk kita yang biasa, kita hanya melihatnya 9 saja. Jadi penarinya memang ganjil di tari budaya ini. Ini musim ini diubah jadi gini udah lama. Baru yang gedung baru ini baru banget Pak, iya. Belum lama. Baru bulan ini sepertinya, iya. Oke, kita bisa lanjut lagi. Kalian masih ingat wayang kayu di ruang wayang kulit? Nah, kalau di sini itu wayang goleknya. Jadi ini yang 3D-nya bisa dibilang. Ini wayang wahyu. Ini Wacima namanya, yaitu wayang Cina Jawa. Kita langsung aja ya ke lantai 3. Nah, di lantai 3 ini berisikan koleksi senjata dan keris. Banyak sekali koleksi kerisnya, jadi aku gak bisa. Nah, yang di belakang ini berisikan koleksi tombak. Ya, tombak. Ini tombak. Ini ada meriam. Nah, kalau ini senjata genggam. Ini ada panah.
Lantai 4. Ini lantai kaki ya. Jadi di lantai 4 Nah, ini jadi coba agak menjauh sedikit. Coba satu orang ya, satu orang dulu. Coba lambaikan tangannya. Nah, ini bisa ganti-ganti ini nih, Rob. Tinggal geser-geser aja. Gak bisa ya, kenapa? Jadi ini hanya bisa satu orang saja, tapi kalau untuk berfoto rame-rame Bisa dulu yang lain. coba yang satu orang dulu coba bisa nggak? Oh, Ada bisa. Agak mundur ya. satu. Nah, Ayo. nggak mau sama Nggak bertahan. Nggak berkah. Nggak mau. Ya udah, kalau nggak, foto bersama aja nanti bisa di scan lalu bisa disimpan fotonya. Itu bapak itu ya. Nanti bersama aja nggak apa-apa. Ketemu aja nggak apa-apa. Ada satu orang melambaikan tangan. Kan. Agak panas coba. Nah itu bisa Nah, itu bapak. dipencet itu yang ada gambar kamera. Tekan dari situ aja apa? Tekan lagi agak kuat. Nah itu ya 10 detik. Punya. Oke bisa di scan nanti bisa tersimpan di HP. Ini di scan nggak ada aplikasi scan bu? Ya. Boleh. Ini di-scan dong. Bisa? Bisa nggak? Ini kalau di Ya nanti bisa disimpan fotonya. Mau coba lagi atau lanjut? Lanjut. Lanjut aja ya. Pasti bisa. Tadi ada beberapa dan nanya ini untuk Mitoni. Tahu nggak apa itu Mitoni? Orang Jawa pasti tahu. Nah ini ada pernyataan. Kalau kalian ada coba Ya. Nah ini untuk di kanan atau untuk kenapa? Juga. Pak Dimar. Siap ya, ini untuk lamaran. Video. Untuk ceramah. Ceramah teman. Biasa tuh apa calon pengantin itu yang disiram menggunakan bunga 7 rupa ya. Oh. Aku belum pernah Tapi bukan disiram bensin loh. Jadi Pak. Oke, perjalanan kita di museum udah selesai. Sebelumnya ada yang mau lanjut ke pameran Amex?